Di tengah kekacauan, secercah harapan mulai tumbuh. Rakyat Indonesia yang telah lama menanti kemerdekaan bersiap menyambut fajar baru. Namun, jalan menuju proklamasi tidaklah mudah. Ada perdebatan, tekanan, dan ketegangan antara generasi tua dan muda. Ada keraguan, tapi juga keyakinan. Di balik layar sejarah, para ibu menjahit, mendukung dan menjaga bara semangat itu tetap menyala. Inilah kisah tentang tekad, keberanian, dan cinta tanah air. Inilah kisah saat fajar menyingsing di Pegangsaan Timur. Setelah kami terima kabar penting dari Radio Tokyo, pada hari ini 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyatakan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Bu Fatmawati, Jepang menyerah. Ini artinya kita bisa merdeka kan? Alhamdulillah, ini adalah momen yang ditunggu oleh rakyat ya. Bu Fatmawati, Ya, ada apa? kita harus bicara kepada Bung Karno. Tapi beliau sedang tidur. Ini mendesak. Kita harus membawa beliau ke Rangkas Dengklok. Baiklah, saya bangunkan. Setelah mendengar Jepang menyerah, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, terjadi perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua. Pemuda-pemuda seperti Soekarni dan Wikana lalu membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang. Mereka ingin memastikan bahwa kemerdekaan diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Maaf Bung, tapi para pemuda ingin cepat memproklamasikan. Mereka tidak ingin menunggu Jepang lagi. Kami bukan takut, tapi kami menunggu waktu yang tepat. Kami ingin berjalan dengan tepat, bukan cuma semangat, tapi juga butuh strategi. Kami tidak bisa menunggu, rakyat sudah menuntut. Jika Bung tidak mau, biar kami memproklamasikan sendiri. Kalian terlalu terburu-buru. Proklamasi bukan sekedar pidato, itu sebuah tanggung jawab yang besar. Kita sudah cukup dijajah, Bung. Kenapa kita harus menunggu instruksi dari siapapun? Tenang, amarah bisa membakar, bisa juga membinasakan. Jangan biarkan amarah membunuh akal sehat kalian. Saya tahu semangat kalian semua, tapi saya sudah memastikan ini saatnya proklamasi, bukan karena dipaksa. Setelah dijemput kembali dari Rengas Dengklok oleh Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta setuju menyusun teks proklamasi. Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia, menyediakan rumahnya sebagai tempat pertemuan rahasia. Di sanalah teks proklamasi ditulis oleh 3 tokoh, Soekarno, Hatta, dan Subarjo, pada malam 16 Agustus 1945. Terima kasih. Gunakan saja rumah saya, tapi saya tidak akan ikut campur. Ini urusan bangsa kalian. Terima kasih, Laksana. Ini akan tercatat dalam sejarah. Lihat, merah putih ini bukan hanya kain, tapi jiwa. 17 Agustus 1945, di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, rakyat mulai berdatangan. Proklamasi kemerdekaan akan dibacakan tanpa upacara resmi, tanpa tiang bendera, tanpa persiapan besar namun penuh makna. Bendera merah putih yang dijahit tangan Fatmawati akan dikibarkan untuk pertama kalinya sebagai simbol bangsa merdeka. Masih kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan
secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Merdeka! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi telah dikumandangkan. Kabar kemerdekaan mulai tersebar dari mulut ke mulut, radio ke radio, media ke media. Namun, perjuangan belum usai. Para tokoh kembali ke rumah masing-masing, membawa harapan dan beban besar. Sebagai bangsa yang baru lahir, di rumah kecil itulah Fatmawati kembali menjahit. Karena kemerdekaan bukan hanya soal satu hari, tapi soal hari esok.